Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Dia seorang pejuang wanita sejati. Betapa tidak, kegigihannya berjuang untuk pendidikan kaumnya sudah dimulai sejak umur 6 tahun. Meskipun dia tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Pemimpin surat kabar wanita pertama di Indonesia dan ikut berjuang di pergerakan melawan Belanda. Bita Kartini sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional sejak tahun 1964. Dia baru mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2019. Padahal kiprahnya tak kalah dengan Kartini, bahkan lebih nyata bentuk perjuangannya. Dia adalah Rohana Kudus, pejuang wanita dari Koto Gadang, Sumatera Barat. Berikut kisahnya. Siti Rohana lahir pada 20 Desember 1884 di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam di pedalaman Sumatera Barat, Hindia Belanda. Ayahnya, Muhammad Rashad Maharaja Sultan, adalah kepala jaksa di Karesidenan Jambi dan kemudian di Medan. Rohana memiliki hubungan darah dengan tokoh-tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah saudara tiri Sultan Syahrir dan sepupu Agus Salim, dua intelektual dan politisi terkemuka. Selain itu, ia adalah bibi atau mak tuo dari penyair Indonesia Chairil Anwar. Meskipun Rohana tidak pernah mengenyam pendidikan formal, kecerdasannya berkembang melalui pembelajaran dengan ayahnya yang mengajarinya membaca dan berbagai bahasa. Rohana adalah perempuan yang sangat berdedikasi terhadap pendidikan, khususnya untuk kaum perempuan. Pada masanya, ia termasuk salah satu dari sedikit perempuan yang berani menentang diskriminasi gender, termasuk ketidakadilan dalam akses pendidikan. Dengan kecerdasannya, keberanian, dan perjuangannya, Rohana berdiri di garis depan dalam melawan ketidakadilan demi perubahan nasib perempuan. Meskipun tidak mendapatkan pendidikan formal, Rohana rajin belajar dari ayahnya yang sering membawakannya bahan bacaan dari kantor. Semangat belajarnya yang tinggi membuatnya cepat menguasai materi. Di usia yang sangat muda, Rohana sudah mampu membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam berbagai bahasa. Ketika Rohana berusia 6 tahun, ayahnya dipindah tugaskan ke Alahan Panjang sebagai juru tulis. Di sana mereka bertetangga dengan jaksa Alahan Panjang, Lebi Jarunan Sultan, yang bersama istrinya, Diesa, menganggap Rohana sebagai anak sendiri karena mereka tidak memiliki anak. Diesa yang mengundang Rohana bermain di rumahnya, namun lebih dari sekedar bermain. Rohana juga diajari membaca, menulis, dan berhitung. Selama 2 tahun di bawah bimbingan Diesa, Rohana menunjukkan kemajuan pesat. Pada usia 8 tahun, ia sudah bisa menulis huruf Arab, Arab Melayu, dan Latin, serta berbicara dalam bahasa Belanda. Melihat minat besar Rohana dalam belajar, ayahnya berlangganan buku dongeng anak-anak dari Medan, Berita Kecil, dan terkadang membelikan buku cerita dari Singapura atau mendapatkan oleh-oleh buku anak-anak dari rekan Belandanya. Semua buku ini dilahap habis oleh Rohana kecil. Pada tahun 1892, keluarga mereka pindah ke Simpang Tonang, Talu, Pasaman, Sumatera Barat, mengikuti ayahnya yang bertugas di sana. Di Talu, semangat belajar Rohana semakin membara. Ayahnya mendukung dengan berlangganan surat kabar anak-anak Berita Kecil dari Medan. Setiap sore, Rohana pergi ke tempat orang berkumpul dan membacakan surat kabar dengan suara nyaring, menarik perhatian dan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Meskipun Rohana belum banyak memiliki teman di lingkungan barunya, ia tidak pernah merasa kesepian. Ia menjaga 2 adiknya, Ratna dan Ruskan, sambil bermain di teras rumah. Rohana sering membacakan kisah-kisah menarik dan mempertunjukkan kemampuannya menulis kepada adik-adiknya. Suaranya yang keras dan melengking
membuat orang-orang melintas berhenti sejenak, terpesona melihat seorang gadis kecil pribumi yang pandai membaca di zaman ketika kebanyakan orang terbelakang. Tidak hanya itu, Rohana juga berbicara dalam berbagai bahasa yang dipelajarinya dari surat kabar, termasuk Arab, Latin, dan Arab Melayu. Anak-anak di sekitar menjadi tertarik dan berkumpul di rumah Rohana mendengarkan apa yang dibacakannya. Seiring berjalannya waktu, Rohana dikenal sebagai guru cilik di kalangan teman-temannya, mengajari mereka yang kebanyakan buta huruf. Ayahnya sangat mendukung kegiatan ini dengan membelikan perlengkapan tulis-menulis yang kemudian dibagikan gratis oleh Rohana kepada teman-temannya. Rumahnya menjadi seperti taman bermain dan belajar, tempat anak-anak seolah bersekolah tanpa pungutan bayaran, terbuka untuk semua anak di Talu. Rohana Kudus, sang guru cilik berusia 8 tahun, mulai dicintai masyarakat Talu. Orang-orang menyebutnya Bu Guru Kecil, yang artinya Bu Guru Cilik. Dengan penuh semangat, Rohana mengajarkan apapun yang diketahuinya kepada teman-temannya, dari membaca cerita di surat kabar, mengaji Al-Quran, memasak, hingga menjahit. Semua dilakukan seperti bermain, tanpa kurikulum baku seperti sekolah formal. Selama 4 tahun di Talu, Rohana Kudus telah membuat gebrakan besar yang mengagumkan di dunia pengajaran di sana. Dedikasinya telah menciptakan perubahan yang signifikan, membuatnya dikenang sebagai pelopor pendidikan dan inspirasi bagi banyak orang. Pada tahun 1905, Rohana memulai upaya awalnya dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah kerajinan di Kutu Gadang. Ini adalah langkah awal dalam visinya untuk memberikan pendidikan yang lebih terstruktur dan terorganisir bagi perempuan. Pada tahun 1908, saat berusia 24 tahun, Rohana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris. Setelah pernikahannya, ia dikenal sebagai Rohana Kudus. Abdul Kudus memberikan dukungan penuh kepada istrinya dalam upayanya mendidik perempuan, sebuah dukungan yang sangat berharga di masa itu. Pada Februari 1911, Rohana mengambil langkah lebih besar dengan mendirikan sebuah organisasi pendidikan perempuan yang lebih terstruktur, yang dinamakan Kerajinan Amai Setia. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan keterampilan rumah tangga biasa, tetapi juga keterampilan lain seperti membaca tulisan Jawi dan Latin, serta mengelola rumah tangga. Selama periode ini, Rohana menghadapi banyak tantangan dari berbagai pihak yang menolak perubahan dan kemajuan perempuan. Namun, dengan dukungan suaminya, Rohana bertahan dan berhasil meyakinkan orang-orang untuk mendukung misinya. Akhirnya merekrut sekitar 60 siswa. Pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915. Sekolah Kerajinan Amai Setia kemudian menjadi pusat pengrajin yang bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam menjual karya mereka di kota-kota besar dan luar negeri. Sekolah ini menjadi satu-satunya produsen kerajinan yang memenuhi standar pembelian internasional. Terletak di Nagari Kutu Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam. Bangunan sekolah ini masih berdiri hingga sekarang sebagai bukti nyata perjuangan Rohana. Perjuangan Rohana untuk mewujudkan cita-citanya penuh dengan tantangan dan rintangan. Ia harus menghadapi benturan sosial dengan pemuka adat dan kebiasaan masyarakat Kutu Gadang, serta fitnah yang terus menghampirinya. Namun, semua gejolak ini justru membuatnya semakin tegar dan yakin akan misinya untuk memajukan kaum perempuan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Rohana berjuang melawan segala hambatan dan memberikan kontribusi besar bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Dedikasi dan keberaniannya menginspirasi banyak orang, dan warisannya terus dikenang sebagai simbol perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan yang setara. Rohana Kudus telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah pendidikan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, perubahan yang berarti dapat dicapai. Rohana yang sangat terampil dalam menulis, tidak pernah puas hanya mengajar kerajinan kepada perempuan. Dengan tekad yang kuat untuk mendidik wanita secara lebih luas, ia mengirim surat kepada Sultan Maharaja, pemimpin redaksi Utusan Melayu. Pada tahun berikutnya, mengusulkan penerbitan surat kabar
yang berorientasi pada perempuan. Maharaja yang sudah mendengar tentang kegiatan pendidikan rohana merespon positif. Pada 10 Juli 1912, terbitlah edisi pertama Sunting Melayu, surat kabar berbahasa Melayu yang ditujukan khusus untuk perempuan. Nama surat kabar tersebut memiliki dua makna. Sunting merujuk pada hiasan kepala tradisional perempuan, tetapi juga berarti menyunting atau mengoreksi. Ruhana menjadi pemimpin redaksi surat kabar ini dibantu oleh Putri Sultan Maharaja, Zubaidah Ratna Juwita. Ruhana menyatakan bahwa tujuan surat kabar ini adalah untuk meningkatkan pendidikan perempuan Indonesia, mengingat hanya sedikit dari mereka yang bisa membaca bahasa Belanda dan materi pendidikan modern dalam bahasa Melayu masih sangat terbatas. Sunting Melayu membahas isu-isu sosial yang relevan saat itu, seperti tradisionalisme, poligami, perceraian, dan pendidikan anak perempuan. Sebagian besar kontributor tulisan adalah istri pejabat pemerintah atau bangsawan. Sunting Melayu tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Namun, kisah sukses Ruhana di Sekolah Kerajinan Amai Setia tidak bertahan lama. Pada 22 Oktober 1916, seorang murid yang telah dia didik dengan baik menuduhnya melakukan penyelewengan penggunaan keuangan, dan Ruhana dijatuhkan dari jabatannya sebagai direktris dan penningmeister. Tuduhan ini memaksa Ruhana menghadapi beberapa kali persidangan di Bukit Tinggi. Namun ia didampingi oleh suaminya yang paham hukum dan didukung penuh oleh keluarganya. Setelah beberapa kali persidangan, tuduhan tersebut tidak terbukti dan jabatan di Sekolah Amai Setia ditawarkan kembali kepadanya. Namun dengan halus Ruhana menolak karena berniat pindah ke Bukit Tinggi. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Ruhana terus menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Perjuangannya untuk pendidikan perempuan, baik melalui sekolah maupun surat kabar, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Ruhana Kudus adalah sosok inspiratif yang memperjuangkan hak-hak perempuan dengan dedikasi dan semangat yang tak tergoyahkan, menciptakan warisan yang abadi bagi generasi mendatang. Di Bukit Tinggi, Ruhana mendirikan sekolah bernama Ruhana School. Sekolah ini dikelola sepenuhnya oleh Ruhana tanpa bantuan dari pihak lain untuk menghindari permasalahan yang pernah ia alami sebelumnya. Ruhana School segera menjadi terkenal dan menarik banyak murid tidak hanya dari Bukit Tinggi, tetapi juga dari daerah lain. Popularitas ini didukung oleh reputasi Ruhana sebagai pemimpin redaksi Sunting Melayu dan kualitas karya-karyanya yang tak diragukan. Di Bukit Tinggi, Ruhana tidak hanya mengandalkan ilmu yang sudah dimilikinya. Ia memperkaya keterampilannya dengan belajar membordir pada seorang pengrajin Cina menggunakan mesin jahit Singer. Kecerdasannya dalam melihat peluang bisnis membuatnya menjadi agen mesin jahit Singer untuk murid-murid di sekolahnya. Ruhana adalah perempuan pertama di Bukit Tinggi yang menjadi agen mesin jahit Singer, sebuah bidang yang sebelumnya didominasi oleh komunitas Tionghoa. Kemampuan dan popularitas Ruhana menarik perhatian sekolah Dharma Putra yang kemudian menawarinya untuk mengajar. Di sekolah ini, muridnya tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Ruhana diberi kepercayaan untuk mengajar keterampilan menyulam dan merenda. Meskipun Ruhana tidak pernah menempuh pendidikan formal, kemampuannya mengajar diakui setara dengan guru-guru lulusan sekolah pendidikan. Selain keterampilan menjahit dan menyulam, Ruhana juga mengajar mata pelajaran agama, etika, bahasa Belanda, politik, sastra, dan teknik menulis jurnalistik. Ruhana menghabiskan hidupnya dengan belajar dan mengajar, berusaha mengubah paradigma masyarakat Koto Gadang yang menganggap perempuan tidak boleh menandingi laki-laki dalam hal pendidikan. Dengan bijak, Ruhana menjelaskan, perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah perempuan harus mendapat pendidikan dan perlakuan yang lebih baik. Perempuan harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah, yang semuanya hanya akan terpenuhi dengan ilmu pengetahuan.
Emansipasi yang ditawarkan Ruhana tidak menuntut persamaan hak sepenuhnya dengan laki-laki, tetapi lebih kepada pengukuhan peran alami perempuan. Untuk menjalankan peran tersebut dengan baik, perempuan membutuhkan pendidikan dan keterampilan. Ruhana Kudus telah menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berperan penting dalam pendidikan dan masyarakat. Melalui kerja keras dan dedikasinya, ia menginspirasi banyak perempuan untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan diri. Ruhana bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga seorang pionir dalam memajukan hak-hak perempuan di Indonesia. Pada awal tahun 1921, Ruhana meninggalkan Sunting Melayu untuk alasan yang tidak diketahui. Sultan Maharaja kemudian menunjuk putrinya, Ratna Tenun, sebagai editor baru. Namun, setelah itu, Sunting Melayu tidak bertahan lama. Edisi terakhirnya terbit pada Januari 1921, bersamaan dengan terbitan terakhir surat kabar Sultan Maharaja lainnya, Utusan Melayu. Ketika tekanan dan serangan Belanda terhadap kaum pribumi meningkat, Ruhana ikut serta dalam pergerakan politik melalui tulisan-tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Dia juga memelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Salah satu ide cemerlangnya adalah penyelundupan senjata dari Kota Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Sianok dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh menggunakan kereta api. Hingga akhir hayatnya, Ruhana terus berjuang. Ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan, ia mengajar dan memimpin surat kabar perempuan bergerak kembali ke Padang. Ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan oleh komunitas Tionghoa Melayu di Padang dan juga surat kabar Cahaya Sumatera. Ruhana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972 bertepatan dengan peringatan 27 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawati pertama. Ia juga mendapat penghargaan sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Pengakuan atas jasa-jasanya semakin kuat ketika pada 7 November 2019, pemerintah Indonesia mendeklarasikan Ruhana Kudus sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120 TK 2019. Penghargaan ini diberikan kepada cucunya sebagai ahli waris pada hari berikutnya. 2 tahun kemudian pada 2021, Ruhana dirayakan dalam Google Doodle, mengukuhkan warisannya yang abadi dalam sejarah Indonesia. Ruhana Kudus tidak hanya dikenang sebagai pendidik dan pejuang hak-hak perempuan, tetapi juga sebagai sosok yang gigih dan penuh semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan. Perjalanannya yang penuh tantangan dan perjuangan telah meninggalkan jejak yang mendalam, menginspirasi generasi penerus untuk terus berjuang demi pendidikan dan keadilan.